under, and I fear this time there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting... Hai teman-teman, saya Takbir akan menjelaskan tentang pengangguran yang ada di Indonesia. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih itu pengangguran? Pengangguran menurut sensus penduduk 2001 yaitu orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Sedangkan menurut Nangga, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Jadi, dari pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja, yaitu usia dari 15 tahun sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Menurut sumber dan penyebabnya, pengangguran terbagi atas 4 jenis. Yang pertama adalah pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah pengangguran silikal, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Misalnya adanya kemerosotan permintaan agregat yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Yang ketiga adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktural kegiatan ekonomi. Yang keempat adalah pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin atau kemajuan teknologi lainnya. Misalnya, banyaknya penggunaan mesin dalam perusahaan di suatu bidang, sehingga pekerja yang bekerja di bidang tersebut akan diberhentikan oleh perusahaan, karena perusahaan menilai kerja mesin lebih efektif dan efisien dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua adalah pengangguran tersembunyi, adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyak tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Yang ketiga, pengangguran musiman, adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam suatu tahun. Bentuk pengangguran terutama terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada waktu-waktu di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukan. Yang keempat adalah pengangguran setengah menganggur. Hal ini terjadi karena kelebihan penduduk di sektor pertanian di negara-negara berkembang, disertai pertambahan penduduknya yang cepat telah menimbulkan percepatan dalam proses urbanisasi. Salah satu tujuan dari urbanisasi tersebut adalah untuk mencari pekerjaan di kota-kota. Tidak semua orang yang hijrah ke kota mendapatkan pekerjaan. Banyak di antara mereka yang terpaksa menganggur sepenuh waktu. Hal inilah menyebabkan pengangguran semakin bertambah. Sedangkan penyebab pengangguran ada terbagi atas 4 pula, yaitu pengangguran konjunktal. Dalam artiannya, pengangguran yang disebabkan oleh adanya gelombang konjunktur, yakni disebabkan karena adanya kelesuan atau kemunduran kegiatan dalam ekonomi nasional. Hal ini dapat terjadi ketika masyarakat mengalami kelesuan dan barang menjadi tidak laku. Lalu produksi barang akan dikurangi atau setidaknya tidak akan dilakukan penambahan barang, sampai akhirnya faktor produksi menjadi dikurangi, yang berarti ini bisa menjadi pengangguran. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Dalam pengangguran ini terjadi disebabkan oleh adanya masalah dalam segi penawaran. Dalam hal ini, artinya masyarakat masih mengalami kekurangan dalam perusahaan industri, kekurangan prasarana, kekurangan modal, kekurangan keahlian, dan kekurangan lainnya yang dapat menimbulkan pengangguran pada suatu produksi. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Dalam pengangguran ini terjadi secara berkala yang disebabkan karena pengaruh musim.
Hal ini bisa terjadi karena sektor pertanian, yang di mana pekerja paling padat terjadi pada saat musim tanam dan musim panen. Dalam pengangguran yang terjadi di pedesaan sering disebut juga sebagai pengangguran tersembunyi atau tidak tertera. Sebab terlihat ada saja hal-hal yang dikerjakan, namun apabila mereka tidak ikut bekerja, maka produksi juga tidak akan berkurang. Yang keempat adalah pengangguran friksional atau transisional atau peralihan. Dalam pengangguran ini bisa terjadi karena perpindahan tenaga kerja dari sektor atau pekerjaan yang satu ke sektor atau pekerjaan yang lain. Dalam satu negara, pengangguran jenis ini dinilai normal apabila tidak melebihi 3-5%. Adapun akibat dari pengangguran adalah yang pertama, pengangguran secara tidak langsung berkaitan dengan pendapatan nasional. Tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan turunnya produksi domestik bruto atau PDB, sehingga pendapatan nasional pun akan mengalami penurunan. Yang kedua, pengangguran akan menghambat investasi karena jumlah tabung masyarakat ikut menurun. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga akan mengakibatkan kelesuan dalam berusaha. Jika ditinjau dari segi sosial, pengangguran bisa menimbulkan banyak dampak yang tidak kecil. Secara sosial, pengangguran dapat menimbulkan perasaan rendah diri, gangguan keamanan dalam masyarakat, sehingga biaya sosial menjadi meningkat. Untuk mengurangi pengangguran yang ada, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntutan industri modern. Yang ketiga, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Keempat, mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal. Yang kelima, meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya. Yang keenam, membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Kalau kita lihat pada saat sekarang ini, pengangguran yang Indonesia semakin meningkat. Hal ini tidak lepas dari bencana yang dialami seluruh dunia, yaitu pandemi virus corona, yang membuat banyak perusahaan menutup perusahaannya karena adanya peraturan pemerintah dan keselamatan kesehatan bagi pekerja. Dari tidak beroperasinya perusahaan membuat banyak perusahaan yang PHK karyawannya dengan tujuan memperkecil pengeluaran mereka. Dengan adanya PHK ini, membuat karyawan yang sebelumnya bekerja sekarang menjadi tidak bekerja lagi alias menganggur. Dengan adanya kejadian yang terjadi pada saat ini, perlu peran dari pemerintah untuk membantu mereka untuk bekerja lagi. Seperti yang telah dikeluarkan kebijakan sebelumnya, yaitu kartu prakerja, yang bisa membantu mereka untuk menjadikan modal usaha. Sekian dari saya, see you next time.